Shalom Bapak Ibu, presbiter yang bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di minggu keempat sesudah Paskah. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada ibadah pagi hari ini akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Amsal Mujiono. Jemaat, marilah kita berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Pada minggu ketiga sesudah Paskah ini, kita akan dituntun oleh tema Roma 12 ayat 1 yang menyatakan, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Terimalah salam. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian." Ucapkan syukurmu, bernyanyi bergema, suaramu dan hatimu bermadu muji Tuhanmu. Di muka tangannya semua berteduh, musuhnya menyembah tersungkur bersujud. Suaramu dan hatimu berpadu muji Tuhanmu. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat, mari kita berdoa kepada Allah.
Ya Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas pertolongan dan berkat-Mu yang kami terima dalam kehidupan selama sepekan yang lalu. Memulai kehidupan yang baru ini, kami datang beribadah, bersujud menyembah dan memuji nama Tuhan. Layakkan kami dan berkenanlah atas ibadah kami, sembah sujud dan pujian yang kami panjatkan kepadamu. Kami pun sadar dan mengakui segala dosa dan kejahatan kami, baik yang nampak dalam sikap dan laku kami, maupun yang tersembunyi di pikiran dan hati kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa, serta baharuilah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu, sebab hanya oleh rahmat-Mu, ya Bapa, dan dengan memandang kepada Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih setia dan pengampunan-Mu yang nyata dalam hidup kami sampai hari ini. Ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu, serta melakukan firman dan kehendak-Mu sebagai saksi-saksi yang setia di sepanjang hidup kami. Sehingga melalui kami, banyak orang akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan dan mendengar pemberitaannya. Mari kita masuk dalam saat teduh sejenak. Mari kita berdoa mohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan, bukalah pendengaran, pikiran dan hati kami dan terangilah dengan Roh Kudus, sehingga kami mampu mendengar kebenaran dan memahami kehendak-Mu di dalam firman yang dibacakan dan diberitakan, sehingga oleh tuntunan Roh Kudus-Mu juga, kami dapat mewujudkannya dalam kehidupan setiap hari. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab pada pagi hari ini terambil dari Imamat 1 ayat 1 sampai dengan 9 yang berkata demikian. Korban bakaran. Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepadanya dari dalam kemah pertemuan. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka,
apabila seseorang di antara hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahanmu yang kamu persembahkan itu dari ternak, yakni dari lembu sapi atau dari kambing domba. Jikalau persembahannya merupakan korban bakaran dari lembu, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela. Ia harus membawanya ke pintu kemah pertemuan, supaya Tuhan berkenan akan dia. Lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala korban bakaran itu, sehingga baginya persembahan itu diperkenankan untuk mengadakan perdamaian baginya. Kemudian haruslah ia menyembelih lembu itu di hadapan Tuhan. Dan anak-anak Harun, imam-imam itu, harus mempersembahkan darah lembu itu dan menyiramkannya pada sekeliling mezbah yang di depan pintu kemah pertemuan. Kemudian haruslah ia mengguliti korban bakaran itu dan memotong-motongnya menurut bagian-bagian tertentu. Anak-anak Imam Harun haruslah menaruh api di atas mezbah dan menyusun kayu di atas api itu. Dan mereka harus mengatur potongan-potongan korban itu dan kepala serta lemaknya di atas kayu yang sedang menyala di atas mezbah. Tetapi isi perutnya dan betisnya haruslah dibasuh dengan air, dan seluruhnya itu harus dibakar oleh imam di atas mezbah sebagai korban bakaran, sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Hendaklah firman-Nya diam dengan segala kekayaannya di antara kamu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan. Ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Jemaat dipersilakan duduk. Shalom. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, saya klarifikasi kalau tadi saya katakan Paskah, minggu ketiga sesudah Paskah, maka sebenarnya adalah minggu keempat sesudah Paskah. Bukan minggu ketiga, tapi minggu keempat sesudah Paskah. Ibu, Bapak, Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, di dalam memasuki minggu keempat sesudah Paskah ini, kita dituntun dalam teks bacaan kita yang terambil dari Imamat 1 ayat 1-9. Yang secara tematis Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Korban Bakaran. Di dalam Perjanjian Lama itu kita mengenal banyak korban. Ada korban bakaran, ada korban penebus dosa, ada korban penebus salah. Masih banyak lagi yang disebut korban. Secara substansial, yang disebut korban bakaran adalah suatu korban yang dilaksanakan oleh umat karena mereka telah melanggar ketetapan dan perintah Tuhan. Dengan pelanggaran itu maka mereka telah berdosa. Karena mereka telah berdosa maka ada ketetapan Tuhan agar mereka diampuni, maka mereka harus memberikan korban bakaran. Maksudnya korban bakaran adalah secara teknis korban itu harus dibakar. Ibu, Bapak, Saudara, kalau kita melihat di dalam selanjutnya ada korban keselamatan, kemudian di pasal 4 itu ada korban penghapus dosa. Apa bedanya? Untuk membedakan korban bakaran dengan korban penghapus dosa adalah kalau korban bakaran itu dilakukan
oleh umat Tuhan karena mereka melanggar dengan sengaja atau dengan diketahui. Sementara kalau korban penghapus dosa itu adalah suatu korban untuk pengampunan, untuk penebusan dosa dari umat yang kesalahannya tidak disadari. Dengan demikian kita menjadi jelas. Bahkan juga di dalam pasal 1 ini setidaknya ada 3 jenis korban. Yaitu memberikan korban dengan sapi atau lembu, yang kedua dengan domba, yang ketiga dengan burung tekukur atau burung merpati. Mengapa ada 3 hal? Yang pertama ini menunjuk pada masalah ekonomi umat. Kalau mereka ekonominya kuat, maka korban bakaran yang dilaksanakan dengan cara mengorbankan lembu sapi jantan. Kalau ekonominya menengah, misalnya sedang, maka mereka harus mengorbankan korban dari domba. Kemudian kalau ekonominya termasuk ekonomi lemah, maka mereka harus mengorbankan burung tekukur atau burung merpati. Kalau demikian ibu bapak saudara, bahwa Tuhan itu sungguh tidak memberatkan umat dalam hal korban. Tuhan itu tidak membebani umat dalam hal korban. Tetapi korban itu dilaksanakan sesuai dengan kemampuan mereka. Kalau begitu, ada pertanyaan, khasiatnya bagaimana sih? Atau secara substansi, manfaatnya bagaimana? Apakah yang lembu itu jauh lebih besar karena memang nilainya besar, kemudian kambing domba itu ya sedang-sedang saja, karena nilainya juga tidak seberapa kalau dibandingkan dengan lembu, atau burung merpati atau burung tekukur, apakah itu kemudian daya atau manfaatnya kecil? Ibu bapak tentu saja tidak. Hal ini sungguh dimaksudkan oleh Tuhan melalui kitab Imamat ini, melihat dari kemampuan dan potensi mereka. Sekarang mari kita mencoba melihat secara substansi dalam hal memberikan korban. Kita melihat dalam memberikan korban itu sering menjadi alasan dari umat untuk memberikan atau minta keringanan bagi yang memang mereka tidak terlalu ikhlas atau tidak ikhlas untuk memberikannya. Mereka minta keringanan. Bahkan saya pernah mendengar ada orang yang mengatakan bahwa kita dalam tanda kutip dari kalangan yang lemah mengatakan begini, ini bukan semuanya, tapi ini kasus, ini oknum mengatakan seharusnya kami ini sudah dibebaskan dari persembahan, gitu. Karena kami ini tanda kutip mengatakan itu tadi kondisinya. Itu artinya apa? Bahwa ada pemikiran karena kondisi tertentu mereka ingin mendapatkan kebebasan. Padahal kalau kita melihat, kita membaca dalam pasal 1 dari Imamat ini, 3 kriteria tadi akan
menunjuk pada tingkat kemampuan mereka. Kalau itu yang dimaksudkan, maka sebenarnya tidak ada orang yang dibebaskan dari memberikan korban. Sepanjang mereka mengalami pelanggaran, sepanjang mereka berbuat suatu pelanggaran kepada Allah, tidak ada jalan lain, pelanggaran itu harus mendapat hukuman. Seharusnya demikian. Tetapi karena Tuhan itu maha baik, Tuhan itu maha kasih, maka hukuman itu bisa digantikan. Yaitu digantikan dengan diganti oleh binatang. Seharusnya manusia yang melanggar, dia yang dihukum, tetapi karena Tuhan itu maha murah dan maha baik, maka pelanggaran, hukuman sebagai akibat dari pelanggaran tadi bisa ditebus dengan memberikan korban binatang. Itu tidak bisa ditawar-tawar. Dan justru disinilah Ibu Bapak, Tuhan itu menunjukkan keadilannya. Ada suatu keadilan yang memang betul-betul adil. Yang salah harus dihukum. Tetapi hukuman itu bisa digantikan. Mari kita melihat dalam relasi kehidupan kita dewasa ini. Ibu, bapak, saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, negara kita, Indonesia, sedang gencar-gencarnya untuk namanya memberantas korupsi. Negara kita sedang gencar-gencarnya untuk memerangi korupsi. Nah, tetapi untuk menyembunyikan sikap korupsi itu sering dengan cara yang macam-macam. Ada yang menjadi orang dermawan, ada yang menjadi orang memberikan persembahan kepada gereja pun. Yang kalau itu hasil korupsi tidak ada yang tahu kecuali orang itu sendiri dan Tuhan. Ibu, bapak, saudara yang diberkati Tuhan, dengan cara yang demikian sering sikap buruk, sikap jahat itu dimanipulasi atau dipoles dengan hal yang baik. Seakan-akan di gereja menjadi orang yang baik, padahal di luar sana dia menjadi koruptor. Nah, bagaimana gereja ikut ambil bagian dalam memberantas korupsi? Gereja sebagai pelayanan pastoral juga memberikan tuntunan kepada warga agar yang dipersembahkan itu bukan hasil yang demikian, bukan hasil manipulasi, bukan hasil korupsi, dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi hendaknya yang dipersembahkan kepada Tuhan melalui gerejanya itu juga benar-benar memang hasil dari keringatnya. Kita diajak sekarang untuk melihat hal itu. Jangan sampai nanti untuk menyembunyikan dirinya dari suatu kejahatan yang dilakukan dengan cara yang demikian. Gereja, atau lebih tepatnya ibu, bapak, saudara, Tuhan itu bukan Tuhan yang mengemis, bukan Tuhan yang meminta-minta. Tuhan bukan peminta-minta, tetapi dalam hal memberikan persembahan itu hukumnya wajib. Dalam hal memberikan korban itu hukumnya wajib. Wajib bagi mereka yang telah bersalah itu harus memberikan korban bakaran sebagai wujud kesungguhan mereka untuk minta pengampunan kepada Tuhan.
Ibu, Bapak, Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, lalu bagaimana dengan kehidupan kita? Adakah kita juga melihat memberikan persembahan atau korban itu sebagai suatu kewajiban bagi kita atau menjadi samperan? Memang Ibu, Bapak, Saudara, kalau dilihat dari manfaatnya, mungkin Ibu, Bapak, Saudara yang menjadi donatur suatu lembaga atau apapun untuk menyantuni orang-orang yang kurang beruntung, barangkali hampir sama dilihat dari manfaatnya. Karena apa? Apa yang dipersembahkan oleh Bapak Ibu Saudara ke gereja, kepada Tuhan melalui gerejanya itu juga tidak diambil oleh Tuhan dibawa ke surga lagi. Persembahan itu tidak diangkat ke surga lagi, tetapi dikembalikan untuk dikelola, untuk dimanfaatkan oleh gereja. Sebagian untuk operasional gereja, sebagian juga untuk pelayanan-pelayanan yang berkaitan dengan diakonia, dan sebagian untuk yang lain-lain. Nah, kalau dilihat dari itu tadi, mungkin mirip-mirip. Tetapi Ibu, Bapak, Saudara, dilihat dari tujuan persembahan itu bukan untuk itu saja, berkaitan dengan teks bacaan kita adalah sebagai korban bakaran, maka kita mempunyai tujuan yang sangat khas, sangat berbeda. Karena korban itu ditujukan atau diperuntukkan untuk memohon pengampunan. Ibu, Bapak, Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, oleh karena itulah setidaknya ada 3 motif dalam memberikan persembahan atau korban. Yang pertama, persembahan itu diberikan hendaknya sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan keadaan rumah. Persembahan itu tidak dimaksudkan untuk jor-joran, untuk gede-gedean. Tetapi, ada tetapinya juga. Untuk keikhlasan itu juga sering dijadikan sebagai alasan untuk memberikan sedikit. Jauh lebih sedikit dari kemampuannya. Memang tidak dimaksudkan untuk memberikan persembahan itu sebagai jor-joran. Tapi jangan juga dijadikan alasan untuk seperti pemahaman, janda itu juga memberikan sedikit, tapi itu bernilai besar. Dari nominalnya sedikit, tetapi dilihat dari substansinya besar. Tidak demikian Ibu, Bapak, Saudara. Persembahan itu yang diberikan oleh si janda miskin itu betul-betul besar karena memang itu menyangkut hidupnya. Semua yang dimiliki itu diberikan kepada Tuhan. Sedangkan yang lain diberikan karena kelimpahannya. Sekarang kita diajak untuk melihat bahwa kita mestinya mampu memberikan sesuai dengan kemampuan kita. Jangan padahal mampu tetapi memberikannya hanya asal-asalan. Apa yang dikatakan oleh Maliaki? Kalau padahal dia mampu tetapi memberikan asal-asalan, dia dianggap sebagai pencuri. Karena tidak memberikan apa yang seharusnya diberikan kepada Tuhan. Oleh karena itu, Ibu, Bapak, Saudara, dengan klasifikasi ini kita mestinya memberikan sesuai dengan kemampuan kita. Yang kedua, persembahan itu hendaknya diberikan sesuai dengan hasil usaha kita, hasil pekerjaan kita. Diberikan sesuai dengan keringat kita.
bukan hasil dari yang lain. Misalnya hasil korupsi, bukan itu. Persembahan itu hendaknya diberikan kepada Tuhan melalui gerejanya sesuai dengan hasil keringat kita, sesuai dengan jerih payah kita, sesuai dengan jerih lelah kita. Bukan hasil dari merampok atau serupa itu. Maksud saya mengambil yang bukan haknya, lalu sebagian dipersembahkan. Itu yang tidak diperkenankan oleh Tuhan. Yang ketiga, Ibu, Bapak, Saudara, orang harus mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Pada masa bangsa Israel atau pada perjanjian lama, persembahan itu dilihat dari barang atau hasil ternak, bukan dari uang. Kalau dari uang nilai nominal, tetapi dari barang atau hasil ternak itu bisa dari kualitas. Kita sekarang diajak untuk melihat hal itu, bahwa apa yang ibu bapak berikan kepada Tuhan itu mempunyai kualitas yang baik. Jangan yang buruk. Kualitas persembahan itu harus yang terbaik. Kalau kualitas persembahan itu yang buruk, maka kita sama saja memberikan persembahan yang cacat. Kalau memberikan persembahan yang cacat, maka kita tidak bedanya dengan orang-orang yang tidak menghormati Tuhan. Karena persembahan itu sebagai wujud rasa hormat kita kepada Tuhan. Oleh karena itu kita diajak untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Berikanlah sesuai dengan hasil jerih lelah ibu bapak saudara. Dengan demikian, apa yang ibu bapak berikan kepada Tuhan itu menjadi berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Amin. Bersama-sama orang percaya di segala waktu dan tempat, mari berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut kita masing-masing berkata,
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilakan duduk kembali. Mari kita bersama-sama untuk menaikkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Madah syukur kami bawa ke hadirat-Mu yang kudus ya Tuhan. Kami sudah mendengar firman-Mu melalui bacaan Alkitab dan pemberitaannya. Kami mohon Tuhan, biarlah Tuhan juga menuntun kami. Roh Kudus berkarya dalam hati kami sehingga kami dikuatkan untuk menjadi pelaku firman-Mu. Kami dapat memberikan persembahan yang terbaik, bukan karena gengsi, bukan untuk jor-joran, tetapi untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Ajar kami juga tetap berpadanan pada keberadaan kami. Biarlah kami boleh memberikan persembahan, bukan hasil yang tidak diperkenankan oleh Tuhan, tetapi sungguh merupakan hasil dari jerih lelah kami. Dengan demikian, persembahan yang kami berikan, itu semua berkenan kepadamu. Bapa di dalam surga, pada saat ini kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan, teristimewa gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, dengan jemaat-jemaat yang tersebar di seluruh wilayah negeri ini, di 2/3 wilayah negeri ini. Mari Tuhan, Engkau berkenan menopang gereja-gereja-Mu dalam persekutuan, pelayanan, dan kesaksian. Bapa, kami berdoa secara khusus untuk jemaat-jemaat di wilayah Mupel, Jawa Timur. Teristimewa yang berada di Regio 1. Inilah kami sekalian ya Tuhan, dengan segala keterbatasan dan kelemahan kami mohon pengampunan daripada-Mu. Karena sering kami memberikan persembahan bukan yang terbaik, tetapi kami memberikan yang tersisa. Ampuni kami Tuhan, dan berikan kepada kami tuntunan, agar pada waktu-waktu mendatang kami tidak lagi memberikan yang tersisa dari kami, tetapi memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Bapa di surga, pada pagi hari ini kami berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami. Teristimewa juga pemerintahan setempat, baik di Surabaya, kota maupun Provinsi Jawa Timur. Berkati pemimpin-pemimpin bangsa ya Tuhan, mulai dari pusat sampai di daerah, bahkan sampai di pelosok sekalipun. Berkati setiap upaya pemerintah untuk mensejahterakan segenap bangsa ini. Teristimewa Tuhan, kami mohon tuntunan Tuhan, agar pemerintah dalam menghadapi bencana virus corona yang melanda bukan hanya di negeri ini, tetapi melanda dunia. Pemerintah dapat menemukan yang terbaik untuk kebaikan seluruh komponen bangsa ini. Berkati setiap langkah-langkah juang yang dilaksanakan agar umat-Mu, bangsa ini boleh terlindung. Bagi mereka yang sudah terlanjur kena virus corona, Tuhan juga sertai. Bahkan Tuhan, tumpangkanlah tangan kasih-Mu agar mereka mengalami pemulihan dan penyembuhan.
Terima kasih ya Allah. Pada pagi hari ini kami berdoa untuk keutuhan negeri ini. Tuhan, biarlah NKRI tetap eksis, sehingga kami sekalian tetap menjadi satu bangsa dan satu negara. Dari dalamnya nama-Mu dimuliakan dalam segala hal. Kami berdoa untuk sekalian orang yang mengalami berbagai kesulitan. Saudara-saudara kami yang ditimpa sakit penyakit, mereka yang terkena virus corona, bahkan keluarganya Tuhan juga berkati, Tuhan dampingi mereka sekalian dalam segala hal, agar mereka tetap teguh berdiri di hadirat-Mu, mereka tetap berpengharapan hanya kepada pengasihan-Mu. Terima kasih ya Allah. Pada pagi hari ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang karena dampak corona, saudara-saudara kami mengalami penderitaan, kekurangan, mereka mengalami berbagai krisis ekonomi, mereka mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Mari Tuhan, Engkau juga tetap menopang dan melindungi mereka, dampingi mereka setiap langkah juang mereka, bahkan Tuhan berkati setiap upaya mereka, agar mereka boleh mengalami hidup berkecukupan. Terima kasih Bapa. Pada saat ini kami bersehati, berdoa bagi saudara-saudara kami yang karena pekerjaan terpisah dari keluarga, mereka berada di luar kota, Tuhan juga tetap menolong mereka dalam segala hal. Bapa di surga, kami berdoa bagi anak yatim piatu, ibu janda, bapak duda, mereka yang mengalami bencana alam yang lain, baik banjir, kekurangan pangan, bahkan mereka yang mengalami berbagai penderitaan karena terpinggirkan. Tuhan, kami mohon penyertaan-Mu. Terima kasih Bapa di dalam surga. Pada saat ini kami bersehati secara khusus untuk jemaat GPIB Cahaya Kasih. Berkati setiap presbiter, baik diaken, penatua, pendeta, berkati keluarganya agar kami sebagai presbiter dapat melayani Tuhan di tengah-tengah jemaat-Mu dengan segenap hati. Kami mengabdikan diri kami untuk mengikut Tuhan dalam pelayanan. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa untuk pengurus ke-6 Pelkat. Kami berdoa untuk panitia hari-hari besar gerejawi. Kami berdoa untuk panitia renovasi, bahkan kami berdoa untuk setiap unit-unit misioner, koperasi, GPIB. Tuhan tetap menopang kami dalam pelayanan, agar kami dapat melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dari dalamnya nama-Mu dimuliakan dalam segala hal. Kami bersuka cita ya Tuhan bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang berulang tahun dalam pekan berjalan, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun perkawinan. Mari Tuhan, Engkau juga tetap mendampingi mereka, hadir dalam kehidupan mereka agar sukacita mereka menjadi sempurna. Secara khusus kami berdoa untuk pegawai gereja, koster, security. Tuhan juga menolong mereka dalam segala hal. Tuhan, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang mengalami sakit penyakit. Bapak Demianus Suebu, Ibu Sri Amah Matakupan, Bapak Kalvin Satulayu, Ibu Zinca Suwu, Ibu Wilfrid Sitompul, Ibu Hartuti, Ibu Totok Sutnarto, Ibu Sakaria Tentua,
Ibu Artini, Bapak Awe Gosal, Bapak Edi Paat, Saudari Marta, bahkan saudara-saudara kami yang tidak kami sebutkan satu persatu, baik mereka yang dalam pemulihan ataupun mereka yang sedang sakit, baik dirawat di rumah sakit ataupun di rumah mereka masing-masing. Tuhan dampingi mereka dan jamah mereka. Setiap obat-obat yang dikonsumsi, perawatan baik dari keluarga maupun para medis, Tuhan berkenan memberkati agar itu semua menjadi sarana pemulihan mereka. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa bagi keluarga Hari Yohanesir, keluarga Teguh Suprayitno, keluarga Nikon Maukar, keluarga Ibu Sutrini Hermanto, keluarga Nikon H. Datu, keluarga Nathaniel Sumarno. Tuhan, kami mohon hadirlah di tengah-tengah keluarga-keluarga ini. Setiap keluar masuknya Tuhan berkenan menjaga, setiap pekerjaan Tuhan berkenan memberkati, bahkan Tuhan melindungi dari segala yang jahat. Kami yang bertugas pada pagi hari ini, baik diaken penatua, kami berdoa untuk organis, kami berdoa untuk pemandu lagu, untuk operator sound system multimedia. Tuhan, inilah pelayanan kami sekalian. Meskipun pelayanan kami tidak sempurna dan banyak cacat celah, kami mohon Tuhan berkenan menerima sebagai persembahan dari kami sekalian. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, pelihara hidup kami dalam Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan sambil memberi persembahan kepadanya. Dan dengarlah nas Alkitab yang terdapat dalam Roma 11 ayatnya yang ke-36 yang menyatakan, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Di
Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kami undang untuk berdiri. Kita akan menyerahkan persembahan kita dalam doa syukur. Kita berdoa. Sekarang, ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah kami, sehingga kami mampu memberi persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Kami persilakan duduk kembali. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kami memohon kesediaannya untuk mendengarkan beberapa penegasan warta jemaat hari ini, Minggu, tanggal 3 Mei 2020. Pemberitahuan. Menindaklanjuti surat yang masuk dari Majelis Sinode PGI Menkes RI, maka memutuskan 1. Untuk ibadah pelekat PA, PT, GP, PKB, PKP, dan PKLU untuk sementara ditiadakan. Yang kedua, khusus untuk ibadah keluarga sektor untuk sementara dilaksanakan di rumah masing-masing keluarga dengan menggunakan tata ibadah khusus yang bisa diambil di kantor gereja atau melihat video rekaman yang di-share melalui WA Group. Yang ketiga, untuk ibadah hari Minggu sementara dihentikan dan dilaksanakan di rumah masing-masing. Tata ibadah bisa diambil di kantor gereja atau dengan melihat video rekaman yang di-share lewat WA Group. Yang keempat, persembahan bisa diantar langsung ke gereja pada jam kerja atau melalui majelis atau melalui korsek, atau dapat ditransfer ke rekening GPIB Jemaat Cahaya Kasih Surabaya dengan Bank BRI. Permohonan penggalangan bantuan sesuai dengan surat tugas nomor 2581/4 Romawi strip 20/MS-20 Romawi _ST dari Majelis Sinode GPIB tentang Satuan Tugas COVID-19 Sinodal, maka menghimbau kepada majelis jemaat untuk 1. Membawa warga jemaat saudara yang berdampak karena wabah COVID-19 atau PHK dan yang tidak mampu. Yang kedua, menghimbau bantuan untuk membantu warga jemaat yang berdampak juga warga sekitar, atau bantuan berupa kebutuhan pokok sehari-hari. Yang ketiga, bagi jemaat yang kurang mampu, BP Mupel Jawa Timur bersama dengan Krisis Center GPIB Jawa Timur akan memberikan paket sembako kepada jemaat yang benar-benar membutuhkan. Dimohon seluruh warga jemaat GPIB bergerak dan terlibat untuk menolong jemaatnya dan masyarakat sekitarnya. Bagi jemaat yang berulang tahun, Majelis Jemaat GPIB Jemaat Cahaya Kasih Surabaya mengucapkan selamat ulang tahun, selamat berbahagia dan panjang umur. Tuhan memberkati kehidupan Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan adik-adik sekalian. Begitu pula bagi jemaat yang merayakan hari ulang tahun perkawinan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kehidupan keluarga Bapak dan Ibu sekalian dengan sukacita dan damai sejahtera.
bidang pembangunan ekonomi gereja, laporan keuangan dan perincian, sampul persepuluhan, ulang tahun, sampul dana kedukaan, dana aksi 2000-an, dana aksi 5000-an, dapat dilihat di warta keuangan. Jika ada koreksi pada warta keuangan, mohon warga jemaat segera menghubungi kantor gereja pada hari dan jam kerja. Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat dan seluruh anggota Jemaat GPIB Cahaya Kasih Surabaya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Amsal Mujiono selaku pemberita firman dalam ibadah minggu, serta organis, pemandu lagu, operator sound system, operator multimedia yang telah mendukung pelayanan dalam ibadah minggu ini. Dan terima kasih juga kepada segenap warga jemaat atas semua bentuk partisipasinya dalam menunjang pelayanan di GPIB Jemaat Cahaya Kasih Surabaya. Demikian warta jemaat hari ini Minggu tanggal 3 Mei 2020. Segenap presbiter yang bertugas mengucapkan selamat memasuki hari Minggu keempat sesudah Paskah. Tuhan Yesus Kepala Gereja memberkati kita semua. Terima kasih. Saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, mari kita berdiri untuk menerima pengutusan. Pergilah, beritakanlah Injil melalui hidup dan kerjamu sehari-hari, berdasarkan firman Tuhan yang telah saudara dengar. Utuslah kami masuk dalam dunia ini, menjadi saksi bagi kerajaan-Mu, membawa damai dan terang-Mu yang abadi, menabur kasih bagi dunia yang resah. Utuslah kami jadi saksi yang setia, membawa kabar sukacita yang abadi, supaya dunia mengaku dan percaya Engkaulah Yesus Tuhan Juru Selamat dunia. Berilah kami hati tulus melayani, menolong orang-orang berbeban berat. Berilah kami roh yang tabah dan setia, untuk nyatakan kasih bagi dunia. Utuslah kami jadi saksi yang setia, membawa kabar sukacita yang abadi, supaya dunia mengaku dan percaya Engkaulah Yesus Tuhan Juru Selamat dunia. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.